The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenanglah sejenak, biarkan dunia melambat, dan dengarkan dengan hatimu, bukan dengan telinga. Di tengah hening ini, ada satu kebenaran yang jarang kita sadari. Allah tidak pernah jauh, tidak pernah berpaling, tidak pernah meninggalkan. Jika selama ini kamu merasa hampa, merasa sendiri, merasa seolah doa-doamu mengambang di udara, bukan berarti Allah tidak dekat. Bisa jadi hatimu yang terlalu lelah untuk menyadari kehadirannya. Dalam diam Allah paling terasa, dalam hening tabir mulai terbuka. Dan di saat kamu berhenti mencari keluar, di sanalah Allah menunggu untuk disadari. Video ini bukan untuk menjelaskan banyak hal, hanya untuk menemanimu agar hatimu kembali ingat arah pulangnya. Bab 1. Jarak yang tak terlihat. Ada jarak yang tidak pernah bisa diukur oleh langkah kaki, tidak bisa dipendekkan oleh perjalanan jauh, dan tidak bisa dihapus oleh perpindahan tempat. Jarak itu tidak berada di luar diri manusia, tetapi tumbuh perlahan di dalam hati. Allah yang maha dekat tidak pernah bergeser dari kedekatannya, tidak pernah mundur selangkah pun dari makhluknya. Namun manusia sering merasa sendirian, merasa kosong, merasa seolah-olah Tuhan begitu jauh. Padahal yang berubah bukan posisi Allah, melainkan kesadaran hati manusia yang perlahan meredup. Ketika hati kehilangan rasa hadir, maka kedekatan ilahi pun terasa seperti bayangan yang memudar. Allah dekat bukan dengan cara yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kedekatannya melampaui ruang, melampaui arah, melampaui batas yang bisa dibayangkan akal. Dia dekat melalui ilmunya yang meliputi segala sesuatu, melalui rahmatnya yang menyelimuti bahkan orang yang lupa kepadanya, dan melalui penjagaannya yang bekerja diam-diam tanpa diminta. Namun hati yang sibuk dengan dunia seringkali tidak peka terhadap kedekatan yang lembut ini. Ketika pikiran dipenuhi oleh kecemasan, ambisi, dan suara-suara luar, maka suara kehadiran Allah menjadi terlalu halus untuk didengar. Manusia sering mencari Allah ke tempat yang jauh, seolah dia hanya bisa ditemukan dalam kesunyian ekstrim atau pengalaman spiritual yang luar biasa. Padahal Allah lebih dekat daripada napas yang keluar masuk tanpa disadari. Dia hadir dalam detak jantung yang terus berdetak meski tidak pernah diperintah, hadir dalam kesadaran yang tiba-tiba terbangun saat hati merasa gelisah, dan hadir dalam kerinduan yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Ketika manusia mencari keluar, seringkali yang ia lewatkan adalah kehadiran Allah yang sudah ada di dalam kedalaman dirinya sendiri. Jarak antara manusia dan Allah seringkali tercipta bukan karena dosa besar yang mencolok, melainkan karena kelalaian kecil yang dibiarkan terus-menerus. Menunda mengingatnya, menunda bersyukur, menunda kembali, hingga akhirnya hati terbiasa hidup tanpa rasa kehadiran ilahi. Dunia tidak pernah menjadi penghalang, tetapi keterikatan berlebihan kepada dunia menjadikan hati berat untuk menengadah. Perlahan tanpa disadari, manusia hidup dengan tubuh yang bergerak dan pikiran yang bekerja, namun hati yang kehilangan arah pulangnya. Disinilah letak kebijaksanaan yang jarang disadari. Ketika Allah terasa jauh, itu bukan tanda ditinggalkan, tetapi tanda bahwa hati sedang dipanggil untuk kembali sadar. Rasa jauh itu bukan hukuman, melainkan undangan yang sangat lembut. Allah tidak pernah memutus hubungan, manusialah yang sering berhenti menyapa. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, ketika hati mulai bertanya dengan jujur, saat itulah jarak yang tak terlihat mulai runtuh, dan kedekatan yang selama ini tersembunyi kembali terasa nyata. Bab 2. Allah tidak pernah menjauh. Tidak ada satu detik pun dalam hidup manusia di mana Allah benar-benar menjauh. Bahkan saat seseorang merasa paling tersesat, paling kotor, dan paling tidak pantas, Allah tetap hadir dengan pengetahuan dan penjagaannya. Perasaan jauh yang muncul di dalam diri bukanlah bukti bahwa Allah pergi, melainkan tanda bahwa hati sedang tertutup oleh kabut kesadaran. Seperti matahari yang tetap bersinar meski tertutup awan tebal, kehadiran Allah tidak pernah berhenti, hanya saja hati tidak selalu mampu menangkap cahayanya. Banyak manusia menyangka bahwa ketika mereka berbuat dosa, Allah langsung meninggalkan mereka. Padahal justru sebaliknya, Allah tetap memberi napas,
memberi waktu, memberi kesempatan untuk kembali. Jika Allah benar-benar menjauh, maka hidup itu sendiri akan terhenti. Detak jantung yang terus berdetak, rezeki yang masih mengalir, dan waktu yang masih berjalan adalah tanda bahwa Allah belum pernah memutus perhatiannya. Namun hati yang dipenuhi rasa bersalah tanpa harapan seringkali salah menafsirkan diamnya Allah sebagai jarak, padahal diam itu menyimpan kasih yang sangat dalam. Ada kalanya Allah membiarkan seorang hamba merasakan kehampaan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyadarkan. Rasa kosong itu ibarat ruang yang dibersihkan agar hanya Allah yang bisa mengisinya. Jika hati selalu dipenuhi rasa puas dan nyaman, manusia jarang bertanya tentang makna, jarang menengadah, dan jarang kembali dengan jujur. Maka Allah membiarkan hati merasakan sepi agar manusia menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menggantikannya. Kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa kedekatan dengan Allah harus selalu terasa hangat dan tenang. Padahal terkadang kedekatan itu hadir dalam bentuk kegelisahan yang mendorong jiwa untuk berubah. Allah mendekat dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan hambanya, bukan dengan keinginan nafsunya. Bagi sebagian orang, Allah mendekat melalui ketenangan. Bagi yang lain, Allah mendekat melalui keguncangan agar hati terbangun dari kelalaian panjang. Maka jika hari ini Allah terasa jauh, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau merasa ditolak. Justru berhentilah sejenak dan perhatikan, mungkin Allah sedang sangat dekat, tetapi dalam bentuk yang belum kamu pahami. Allah tidak pernah menjauh, tidak pernah berpaling dan tidak pernah lalai. Yang berubah hanyalah kesiapan hati untuk menyadari bahwa sejak awal Allah selalu berada lebih dekat daripada yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Bab 3. Hati yang menjauh tanpa sadar. Hati manusia jarang menjauh dari Allah dengan satu langkah besar yang disadari. Ia menjauh perlahan, setapak demi setapak, melalui hal-hal kecil yang dianggap biasa. Bukan karena niat untuk meninggalkan, tetapi karena lupa menjaga. Awalnya hanya menunda mengingat Allah ketika sibuk, lalu mulai merasa biasa menjalani hari tanpa menyebut namanya, hingga akhirnya hati terbiasa berjalan sendiri. Di titik itulah jarak mulai terbentuk, bukan karena Allah berubah, melainkan karena hati kehilangan kewaspadaan ruhani. Kelalaian adalah hijab yang paling halus. Ia tidak terasa seperti dosa besar, tidak menimbulkan rasa takut yang langsung mengguncang, tetapi justru membuat hati pelan-pelan kehilangan kepekaan. Ketika zikir terasa berat, doa terasa hambar, dan ibadah terasa sekadar kewajiban, itu bukan karena Allah menutup pintu, melainkan karena hati telah terlalu lama sibuk mengurus dirinya sendiri. Dunia yang terus masuk tanpa disaring membuat ruang batin menyempit, hingga kehadiran ilahi tidak lagi terasa lapang. Kesibukan sering disangka sebagai alasan yang sah untuk menjauh. Padahal bukan sibuknya yang bermasalah, melainkan kemana hati bergantung saat sibuk itu dijalani. Seseorang bisa sangat sibuk, namun hatinya tetap hadir bersama Allah. Dan seseorang bisa tampak tenang, namun hatinya jauh tak tentu arah. Ketika hati hanya merasa aman dengan perhitungan, rencana, dan kendali diri, maka perlahan ia lupa bersandar. Disitulah jarak tercipta, bukan oleh waktu, tetapi oleh rasa tidak butuh kepada Allah. Ada saat di mana hati menjadi asing terhadap getaran ruhani, bukan karena kehilangan iman, tetapi karena terlalu lama tidak diajak pulang. Hati yang jarang disentuh oleh munajat akan merasa kaku saat menghadap. Ia tahu arah tetapi lupa rasa. Ia mengenal kata-kata tetapi kehilangan makna. Dan dalam keadaan seperti itu, manusia sering menyalahkan dirinya secara berlebihan. Padahal yang dibutuhkan bukan celaan, melainkan kelembutan untuk mengajak hati kembali sadar. Maka memahami bahwa hati bisa menjauh tanpa sadar adalah awal dari kebijaksanaan. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Selama hati masih mampu merasa rindu, masih mampu merasa ada yang hilang, itu tanda bahwa cahaya belum padam. Allah tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran untuk kembali. Dan saat hati mulai menyadari jaraknya sendiri, saat itulah jalan pulang sebenarnya sudah dimulai. Bab 4. Doa yang tidak sampai ke kedalaman hati. Ada doa yang terucap dengan fasih, teratur, bahkan panjang,
namun tidak pernah benar-benar menyentuh kedalaman batin. Bukan karena Allah tidak mendengar, sebab tidak ada satu getaran suara pun yang luput dari pengetahuannya. Yang sering terjadi adalah doa itu berhenti di bibir, tidak turun ke hati, tidak lahir dari kesadaran yang utuh. Lisan bergerak, tetapi jiwa tertinggal jauh. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasa telah berdoa, namun hatinya sendiri tidak pernah benar-benar hadir di hadapan Allah. Doa sejatinya bukan sekadar permintaan, melainkan perjumpaan. Ketika doa hanya menjadi daftar keinginan, maka yang berbicara adalah nafsu, bukan ruh. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan bahkan sebelum diminta, tetapi Dia menunggu kehadiran hati, bukan sekadar suara. Doa yang hidup lahir dari rasa bergantung, dari pengakuan bahwa diri ini lemah dan tidak memiliki apa-apa tanpanya. Tanpa rasa itu, doa menjadi rutinitas yang kehilangan cahaya. Seringkali manusia merasa doanya kosong, bukan karena tertolak, tetapi karena hati terlalu penuh oleh dirinya sendiri. Penuh oleh tuntutan, penuh oleh keluhan, penuh oleh keinginan untuk segera dikabulkan. Hati yang penuh sulit menampung ketenangan, maka doa tidak perlu selalu diperpanjang, tetapi diperdalam. Satu helaan napas yang jujur bisa lebih dekat kepada Allah daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa kesadaran. Ada saat di mana doa terasa sunyi, seolah tidak ada jawaban. Padahal dalam sunyi itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang lebih halus, keikhlasan tanpa syarat. Tidak semua doa ditujukan untuk segera dikabulkan, sebagian doa ditujukan untuk membersihkan hati dari ketergantungan selain kepada Allah. Ketika doa belum berbuah sesuai harapan, mungkin yang sedang Allah tumbuhkan adalah kesabaran, kerendahan, dan kesiapan jiwa. Maka jangan tergesa-gesa menilai doa sebagai gagal. Ukurannya bukan seberapa cepat terkabul, tetapi seberapa dalam ia mengubah hati. Jika setelah berdoa hati menjadi lebih tenang, lebih sadar, dan lebih pasrah, maka doa itu telah sampai. Allah tidak jauh dari doa hambanya, tetapi Dia ingin doa itu lahir dari hati yang benar-benar kembali. Dan ketika hati mulai berbicara dengan jujur, jarak antara doa dan Allah pun lenyap tanpa perlu dicari. Bab 5. Allah dekat dalam luka yang paling dalam. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika manusia merasa benar-benar rapuh, seolah semua pegangan runtuh dan tidak ada satu pun yang bisa diandalkan. Pada momen seperti inilah banyak orang justru paling jujur dengan dirinya sendiri. Topeng jatuh, kepura-puraan hancur, dan hati berdiri telanjang di hadapan kenyataan. Anehnya, di titik yang paling menyakitkan itu, Allah seringkali terasa paling dekat. Bukan karena luka itu indah, tetapi karena luka memaksa hati berhenti berlari dan akhirnya menengadah. Ketika hidup berjalan sesuai rencana, manusia cenderung merasa mampu. Ia menyusun langkah, menghitung kemungkinan, dan menggantungkan harapan pada sebab-sebab yang terlihat. Dalam keadaan seperti itu, Allah sering hanya hadir sebagai nama yang diingat, bukan sebagai sandaran yang dirasakan. Namun ketika sebab-sebab itu runtuh satu persatu, ketika logika tidak lagi mampu memberi jawaban, hati mulai mencari tempat berlindung yang sejati. Di sanalah Allah hadir, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai penopang yang nyata bagi jiwa yang lelah. Luka membuka ruang yang tidak bisa dibuka oleh kenyamanan. Dalam kesedihan, ego melemah, dan dalam kelemahan itulah hati menjadi lunak. Tangisan yang tulus seringkali lebih dekat kepada Allah daripada senyuman yang penuh kendali. Allah Maha mengetahui setiap getir yang tersimpan, setiap doa yang tidak sempat diucapkan, dan setiap jeritan batin yang hanya bisa dirasakan. Kedekatan Allah dalam luka bukanlah kebetulan, melainkan rahmat yang bekerja secara halus untuk menyelamatkan hati dari kesesatan yang lebih jauh. Banyak orang mengira penderitaan adalah tanda dijauhkan, padahal seringkali ia adalah tanda sedang didekatkan. Allah tidak mencintai kesakitan, tetapi Dia mencintai kejujuran yang lahir darinya. Dalam luka, manusia berhenti berpura-pura kuat. Ia mengakui ketergantungannya, dan pengakuan itulah inti dari penghambaan. Saat hati benar-benar bersandar, Allah pun menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, meski keadaan belum berubah sepenuhnya. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat dan hatimu terasa retak, jangan terburu-buru menilai bahwa Allah sedang jauh. Bisa jadi justru saat inilah Allah paling dekat,
memelukmu dengan cara yang tidak terlihat. Luka bukan akhir dari kedekatan, tetapi seringkali menjadi pintu awal marifat. Selama hatimu masih mau berserah, selama air mata masih mengalir dengan jujur, jarak itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Allah yang setia menemani, bahkan ketika dunia terasa meninggalkan. Bab 6. Hijab halus yang bernama ego. Ada sesuatu yang paling sering menghalangi manusia dari merasakan kedekatan Allah, namun jarang disadari keberadaannya. Ia tidak selalu tampak sebagai kesombongan yang kasar, tidak selalu hadir dalam bentuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Hijab itu bernama ego, dan ia bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia bisa bersembunyi di balik amal, di balik pengetahuan, bahkan di balik kesalehan. Ketika seseorang mulai merasa cukup dengan dirinya, disitulah ego mulai menutup pintu rasa butuh kepada Allah. Ego membuat manusia merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Ia merasa berhasil karena kecerdikannya, tenang karena perhitungannya, dan aman karena strateginya. Perlahan ketergantungan kepada Allah bergeser menjadi kepercayaan berlebihan pada diri. Di titik ini, doa masih terucap, ibadah masih dilakukan, tetapi hati tidak lagi sepenuhnya bersandar. Allah tetap disebut, namun tidak lagi menjadi pusat sandaran batin. Dan tanpa disadari, jarak pun mulai terbentuk. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru semakin merasa kecil. Bukan karena rendah diri, tetapi karena sadar akan kebesaran Allah yang tak terjangkau. Semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia memahami keterbatasan dirinya. Sebaliknya, semakin ego menguat, semakin hati sulit tunduk. Ia ingin dipuji, ingin diakui, ingin merasa sudah sampai. Padahal perasaan sudah sampai itulah yang sering menjadi awal dari terhentinya perjalanan rohani. Ego juga membuat manusia sulit menerima ketetapan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan, ego memberontak, mempertanyakan, bahkan menuduh. Hati yang dikuasai ego sulit untuk berserah karena ia ingin tetap memegang kendali. Disinilah kedekatan dengan Allah terasa berat, sebab kedekatan sejati menuntut penyerahan, bukan penguasaan. Allah dekat kepada hati yang mau dilembutkan, bukan kepada hati yang keras oleh tuntutan. Maka menghancurkan ego bukan berarti merendahkan diri secara palsu, melainkan mengembalikan posisi hati ke tempat yang benar. Menjadi hamba, bukan pengatur. Ketika ego mulai dilepaskan, ruang batin menjadi lapang. Dalam kelapangan itu, kehadiran Allah terasa kembali. Bukan karena Allah baru datang, tetapi karena hijab telah disingkap. Dan saat ego mereda, hati pun menemukan kembali ketenangan yang selama ini dicari kemana-mana. Bab 7. Diam yang memperdekat jarak. Ada kedekatan dengan Allah yang tidak ditemukan dalam banyaknya kata, tetapi dalam diam yang sadar. Ketika lisan berhenti berbicara, ketika pikiran berhenti menuntut, dan ketika hati berhenti berkeluh, disitulah ruang batin mulai terbuka. Diam bukan berarti kosong, melainkan hadir sepenuhnya. Dalam keheningan itulah Allah seringkali paling terasa, karena tidak ada lagi kebisingan yang menutup kehadirannya. Manusia terbiasa mengisi setiap ruang dengan suara, setiap waktu dengan aktivitas, seolah keheningan adalah kekosongan yang harus dihindari. Padahal keheningan adalah pintu. Saat dunia diredupkan, saat perhatian ditarik ke dalam, hati mulai mengenali denyut kehadiran ilahi yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk. Allah tidak berteriak untuk didengar, Dia hadir dengan kelembutan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Dalam diam, manusia belajar mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran. Banyak jawaban hidup tidak datang sebagai kalimat, melainkan sebagai ketenangan yang tiba-tiba meneguhkan. Ada rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan, ada kekuatan yang muncul tanpa alasan yang jelas. Itu bukan sugesti, melainkan tanda bahwa hati sedang disentuh oleh Yang Maha Dekat. Diam juga mengajarkan kerendahan. Saat tidak banyak bicara, ego kehilangan panggungnya. Tidak ada yang perlu dibela, tidak ada yang perlu ditonjolkan. Hati menjadi jujur dengan keadaannya sendiri. Dalam kejujuran itulah Allah mendekat, karena tidak ada lagi tabir kepura-puraan. Allah dekat kepada hati yang apa adanya, bukan kepada hati yang sibuk membangun citra. Maka belajarlah memberi ruang untuk diam, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk kembali ke pusat diri.
Dalam diam yang sadar, jarak yang terasa panjang mulai memendek. Bukan karena Allah bergerak mendekat, tetapi karena hati akhirnya berhenti menjauh. Dan di sanalah, tanpa suara dan tanpa tanda, kedekatan itu kembali terasa utuh. Bab 8. Kembali tanpa syarat. Banyak manusia menunda kembali kepada Allah karena merasa belum pantas. Mereka menunggu menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih tenang, seolah pintu kembali hanya terbuka bagi yang sudah rapi. Padahal Allah tidak pernah mensyaratkan kesempurnaan untuk kembali. Yang Dia tunggu hanyalah kejujuran. Kejujuran bahwa hati ini lelah, bahwa jalan yang ditempuh terasa buntu, dan bahwa tidak ada tempat bersandar selain kepadanya. Kembali kepada Allah bukanlah perjalanan jauh yang melelahkan, melainkan satu kesadaran yang bangkit di dalam hati. Tidak perlu syarat, tidak perlu perantara, tidak perlu alasan yang rumit. Bahkan niat yang masih goyah pun sudah cukup untuk menggerakkan rahmat. Allah Maha mengetahui isi hati sebelum kata-kata sempat disusun, dan Dia Maha menerima langkah sekecil apapun yang diarahkan kepadanya. Seringkali manusia merasa terhalang oleh masa lalu. Kesalahan, kegagalan, dan dosa lama terasa seperti tembok tinggi yang sulit dilampaui. Namun di hadapan Allah, masa lalu tidak pernah menjadi penghalang untuk kembali. Justru pengakuan atas keterjatuhan itulah yang membuka pintu. Allah tidak mencari catatan bersih, tetapi hati yang mau tunduk dan berserah. Kembali juga bukan berarti hidup langsung menjadi mudah, tetapi ada perbedaan besar antara berjalan sendirian dan berjalan bersama Allah. Hati yang kembali akan merasakan ketenangan meski keadaan belum berubah. Ada keyakinan halus bahwa apapun yang terjadi berada dalam penjagaannya. Inilah buah dari kembali yang sejati, bukan sekadar perubahan lahir, tetapi keteguhan batin. Maka jangan menunda pulang. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Allah tidak menunggu hambanya menjadi sempurna, Dia menunggu hambanya kembali. Dan ketika satu langkah kejujuran itu diambil, jarak yang selama ini terasa panjang runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sejak awal Allah selalu siap menerima tanpa syarat apapun. Bab 9. Merasa dekat bukan berarti telah sampai. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan dalam ibadah, kehadiran dalam doa, dan kedamaian dalam mengingat Allah, seringkali muncul perasaan halus bahwa ia telah sampai pada sebuah titik kedekatan. Perasaan ini terasa menyenangkan, namun disinilah ujian yang paling lembut bermula. Kedekatan sejati dengan Allah tidak pernah melahirkan rasa cukup, melainkan rasa rindu yang terus hidup. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari betapa luas dan dalamnya keagungan yang belum tersentuh. Merasa sudah sampai membuat hati berhenti berjalan. Tanpa disadari, rasa puas menggantikan rasa haus. Padahal perjalanan ruhani bukanlah tentang mencapai garis akhir, tetapi tentang terus bergerak dengan kerendahan. Allah tidak bisa dimiliki, tidak bisa diringkas, dan tidak bisa disimpulkan. Setiap kedekatan membuka tabir baru, dan setiap tabir yang terbuka justru memperlihatkan betapa kecilnya diri di hadapannya. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak sibuk mengukur posisinya, tidak membandingkan kedalaman imannya dengan orang lain. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tetap hidup, tetap lembut, dan tetap jujur. Kedekatan yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, tetapi membuatnya semakin berhati-hati, karena ia sadar bahwa jarak bisa kembali tercipta jika kesadaran lengah. Dalam makrifat, rasa takut dan rasa cinta berjalan berdampingan. Takut bukan karena ancaman, tetapi karena tidak ingin kehilangan kehadiran yang telah dirasakan. Cinta bukan karena kenyamanan, tetapi karena pengenalan. Semakin mengenal Allah, semakin seseorang takut melukai hubungannya dengan kelalaian sekecil apapun. Inilah tanda kedekatan yang matang, bukan euforia sesaat. Maka jika hari ini kamu mulai merasakan kedekatan, jagalah dengan kerendahan. Jangan berhenti mencari hanya karena merasa telah menemukan. Allah terlalu luas untuk dicapai dengan satu rasa. Selama hati masih ingin terus mengenal, selama jiwa masih rindu untuk mendekat, perjalanan itu masih hidup. Dan disitulah kedekatan sejati bersemayam, bukan pada rasa sudah sampai,
tetapi pada kesediaan untuk terus berjalan. Bab 10. Allah selalu ada di sini. Pada akhirnya, semua pencarian akan bermuara pada satu kesadaran yang sederhana namun mendalam. Allah selalu ada di sini. Tidak pernah berpindah, tidak pernah menjauh, dan tidak pernah lalai sedetik pun. Segala rasa jauh yang pernah muncul hanyalah pantulan dari hati yang sedang berpaling, bukan tanda bahwa Allah meninggalkan. Ketika kesadaran kembali terjaga, jarak itu lenyap dengan sendirinya, seolah tidak pernah ada. Manusia sering bertanya di mana Allah berada saat hidup terasa gelap. Padahal Allah hadir bahkan dalam gelap itu sendiri, menyertai setiap kebingungan, setiap kegelisahan, dan setiap langkah yang tertatih. Kehadirannya tidak selalu terasa sebagai ketenangan, tetapi selalu hadir sebagai penjagaan. Tidak ada satu pun momen hidup yang luput dari pengawasan dan kasih-Nya, bahkan saat manusia merasa paling sendirian. Kesadaran bahwa Allah selalu ada bukanlah puncak pengetahuan, melainkan awal dari kehidupan ruhani yang utuh. Saat hati menyadari kehadirannya dalam setiap keadaan, ibadah tidak lagi terasa terpisah dari kehidupan. Setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi penghambaan, dan setiap kejadian menjadi pengingat. Hidup tidak lagi dibagi antara dunia dan akhirat, karena semuanya berlangsung di hadapan Allah. Dalam kesadaran ini, manusia belajar untuk berhenti menuntut dan mulai menerima. Bukan karena pasrah tanpa usaha, tetapi karena yakin bahwa setiap ketetapan mengandung hikmah yang tidak selalu bisa dipahami saat ini. Kedekatan dengan Allah tidak menghapus ujian, tetapi memberi makna pada setiap ujian. Hati menjadi tenang bukan karena hidup sempurna, tetapi karena tahu kepada siapa ia bersandar. Maka jika setelah semua pencarian ini, masih ada satu hal yang perlu diingat, ingatlah ini. Allah tidak pernah pergi. Jika suatu saat kamu merasa jauh, jangan melangkah lebih jauh lagi. Berhentilah sejenak, sadarilah napasmu, dan hadirkan hatimu. Disitulah Allah selalu menunggu, bukan di kejauhan, tetapi di kedalaman dirimu sendiri, sejak awal dan selamanya. Sekarang, jangan buru-buru pergi. Diamlah sejenak, rasakan napasmu kembali tenang. Jika malam ini hatimu terasa lebih ringan, itu bukan karena kata-kata ini, tetapi karena Allah memang sedang dekat. Ingatlah satu hal, Allah tidak pernah pergi dari hidupmu. Ketika kamu merasa jauh, yang perlu kamu lakukan bukan mencari kemana-mana, tetapi kembali menyadari. Kembalilah dengan perlahan, tanpa syarat, tanpa beban masa lalu. Dan ketika layar ini gelap, biarkan hatimu tetap terjaga. Karena Allah selalu ada di sini, lebih dekat dari yang pernah kamu bayangkan.